Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hayoni Salhabu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agama, materi Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat dalam konteks kehidupan modern. Kehidupan dunia. Gambaran tentang kehidupan dunia telah termaktub dalam Al-Quran sebagai dalil qat'i sehingga tidak akan diragukan lagi tentang kebenarannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 32 yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan kehidupan dunia lebih rendah dari bangkai seekor kambing. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan-jalan di pasar. Sesaat kemudian, beliau melihat bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Beliau mengambil dan memegang telinga kambing itu seraya bersabda, "Siapa di antara kalian yang mau memiliki anak kambing ini dengan harga 1 dirham?" Para sahabat menjawab, "Kami tidak mau anak kambing itu menjadi milik kami walau dengan harga murah. Lagi pula, apa yang dapat kami perbuat dengan bangkai ini?" Kemudian Rasulullah berkata, Apakah kalian suka anak kambing ini menjadi milik kalian?" Mereka menjawab, "Demi Allah, seandainya anak kambing ini hidup, maka ia cacat telinganya, apalagi dalam keadaan mati." Mendengar pernyataan mereka, Nabi bersabda, "Demi Allah, sungguh dunia ini lebih rendah dan hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini untuk kalian." Berdasarkan ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa kehidupan dunia hanyalah bersifat sementara dan sangatlah hina. Kehidupan dunia memiliki dua sisi yang dapat membawa manusia ke dalam surga atau neraka. Kehidupan dunia, apabila tidak diiringi dengan pemahaman agama yang kuat, hanyalah akan menjerumuskan manusia ke dalam kehinaan dan kebinasaan. Namun sebaliknya, apabila kehidupan dunia digunakan sebagai sarana untuk beribadah, maka akan membawa kebahagiaan bagi kehidupan di dunianya maupun di akhirat kelak. Kehidupan akhirat. Untuk memberikan gambaran tentang kehidupan akhirat, maka perlu diangkat sebuah ayat Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan secara detail akan kebenarannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-A'la ayat 17 yang artinya, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan lebih baik dari kehidupan dunia. Kehidupan akhirat dimulai ketika hari kiamat datang. Berkenaan dengan hari kiamat ini, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahui waktunya. Hari kiamat dimulai dengan adanya satu tiupan sangkakala yang kemudian setelah itu musnahlah kehidupan di langit dan di bumi. Setelah bumi dan langit beserta isinya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selanjutnya manusia dibangkitkan kembali. Setelah manusia dibangkitkan kembali, kemudian manusia berbondong-bondong menunggu pengadilan Allah di padang mahsyar. Nabi dan Rasul pun dikumpulkan untuk menjadi saksi atas perbuatan umat manusia selama hidup di dunia, sehingga tidak ada satupun yang dirugikan. Pada hari tersebut, ada manusia yang wajahnya berseri-seri, ada pula manusia yang berwajah hitam muram. Hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan mereka selama hidup di dunia. Bahkan orang-orang kafir menyadari kezaliman yang mereka perbuat selama hidup di dunia, sehingga mereka menyadari akan kecelakaan yang akan menimpa mereka di negeri akhirat ini. Mereka kemudian dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berbaris-baris, berjalan lurus, dan merendah mengikuti suara seruan dari Tuhan yang Maha Pemurah. Setelah mereka dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ditunjukkanlah apa yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia, baik amal baik maupun amal buruk. Dengan demikian, manusia akan menjadi saksi semua anggota tubuh yang dimulai dari pendengaran, penglihatan, dan anggota gerak bersaksi atas apa yang telah mereka perbuat. Sehingga tidak dapat mengelak sedikit pun, sehingga sedangkan pada hari itu tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kepada manusia kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kafir yang semasa hidup di dunia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan kepada para sekutunya. Akan tetapi, hal tersebut hanyalah sia-sia. Dengan demikian, apa yang diperoleh orang mukmin saat itu, yaitu sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mendapatkan keberuntungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia melewati proses penimbangan amal, maka selanjutnya ditentukan apakah manusia berakhir di surga atau di neraka. Manusia yang memiliki timbangan amal kebaikan yang lebih berat dibandingkan amal buruknya, maka manusia dapat menikmati kehidupan di surga. Dan sebaliknya, manusia yang memiliki timbangan amal kebaikan lebih ringan dibandingkan amal buruknya, maka manusia itu akan masuk ke dalam neraka. Demikianlah gambaran kehidupan akhirat yang melewati berbagai proses panjang hingga manusia sampai di kehidupan yang abadi. Selanjutnya, konteks modern. Secara bahasa, modern dapat diartikan sebagai suatu yang baru. Kehidupan modern yang saat ini kita rasakan sebagai akibat dari adanya proses modernisasi. Adapun yang dimaksud konteks modern di sini adalah gambaran kehidupan masyarakat modern, yaitu masyarakat yang mayoritas warganya berorientasi pada nilai budaya yang terarah pada kehidupan dalam peradaban masa kini. Umumnya, masyarakat modern berdomisili di lingkungan perkotaan yang seringkali disebut dengan istilah madani. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat modern memiliki ciri-ciri, di antaranya memiliki hubungan antar manusia didasarkan pada kepentingan pribadi, berkeyakinan bahwa knowledge dan teknologi yang berperan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan. Masyarakatnya memiliki beragam profesi yang dapat ditingkatkan melalui lembaga pendidikan dan keterampilan, memiliki tingkat pendidikan formal yang tinggi dan merata. Hukum atau peraturan yang berlaku adalah tertulis dan sangat kompleks. Kondisi ekonomi yang sudah canggih, termasuk dalam penggunaan alat-alat pembayaran. Kehidupan modern tidak terlepas dari peran globalisasi yang menyebarkan berbagai pengaruh barat ke segala penjuru dunia. Akibatnya, kita sebagai orang timur sedikit banyaknya telah mengadopsi gaya hidup dan paham-paham yang dianut oleh masyarakat barat. Salah satunya adalah sekularisme, yang memisahkan kehidupan dunia dengan agama. Paham sekularisme muncul karena masyarakat barat mengedepankan pikiran yang rasional, empiris, sehingga tidak dapat menyatukan nilai spiritual dan rasional. Paham seperti ini tentunya sangat tidak cocok dengan budaya masyarakat timur yang lebih mengedepankan ranah spiritual. Kehidupan modern merupakan era di mana terjadinya pembangunan ekonomi secara besar-besaran, sehingga hal tersebut menyebabkan perilaku konsumtif masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat terutama para generasi muda yang terjebak hal dalam budaya barat seperti menyukai musik pop, rock, cara berbusana yang kebarat-baratan, praktik-praktik pergaulan bebas, narkoba, dan hal-hal negatif dan tidak bermanfaat lainnya. Padahal, dengan kecanggihan teknologi ini, mereka seharusnya dapat mengembangkan berbagai potensi dan meraih kesuksesan mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa segala hal perkembangan yang terjadi di era modern ini, apabila tidak disikapi dengan bijak,
maka hanya akan menjerumuskan serta membawa manusia ke dalam hal-hal negatif yang dapat membahayakan diri dan orang lain. Bahkan, nilai-nilai kemanusiaan pun dapat terenggut karena hanya mengutamakan hal-hal yang bersifat sesaat. Jika hal tersebut terjadi, maka manusia tidak dapat lagi dipandang sebagai makhluk yang sempurna, absolut, dan memiliki peradaban di alam semesta. Selanjutnya, peran Islam dalam mewujudkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat pada konteks modern. Setiap manusia tentu mendambakan keselamatan dalam kehidupan mereka agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Berdasarkan ayat di atas, minimal ada 3 langkah prioritas yang perlu disadari tentang eksistensi manusia di dunia ini. Yang pertama, memprioritaskan kebahagiaan kehidupan akhirat yang menghendaki agar dalam melaksanakan kehidupan di dunia senantiasa mengutamakan pertimbangan nilai akhirat. Akan tetapi, bukan berarti dalam memprioritaskan kehidupan akhirat tersebut kemudian mengabaikan kebahagiaan dunia. Karena amalan akhirat tidak berdiri sendiri dan terlepas dari amalan duniawi. Yang kedua adalah senantiasa menghendaki kebaikan. Jika setiap manusia menanamkan prinsip ini, niscaya akan menunjukkan dirinya sebagai orang yang selalu menginginkan kebaikan. Ketiga, yaitu senantiasa tidak berbuat kerusakan. Apabila prinsip ini dipegang oleh setiap orang, maka akan lebih menyempurnakan prinsip kedua, yaitu melengkapi upaya berbuat baik dengan upaya menghindari perbuatan yang batil. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang sangat memperhatikan kemaslahatan dan kebahagiaan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dunia merupakan tempat kita menanam berbagai amal yang dapat membawa keselamatan di akhirat. Namun, manusia pun bukan berarti harus melupakan kebahagiaan kehidupan dunia. Apalagi di zaman modern yang serba canggih ini, sebaiknya mempergunakan segala kemudahan yang ada untuk sarana beribadah. Akan tetapi, manusia sebaiknya tidak terbuai oleh kesenangan kehidupan dunia ini karena dunia hanyalah sementara. Demikianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.